Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Masih semangat untuk belajar SNBT tahun 2023? Pasti semangat dong, kan mau masuk PTN impian. Oke, di channel kali ini kita akan membahas salah satu subtes yang akan diujikan di SNBT tahun 2023, yaitu tes skolastik bagian pengetahuan dan pemahaman umum. Nah, kali ini saya telah menyediakan beberapa soal. Oke, langsung saja kita ke soal pertama. Kalimat utama paragraf tersebut adalah, nah sebelum kita membaca teks atau paragrafnya, kita harus mengetahui apa sih itu kalimat utama. Nah, kalimat utama adalah kalimat inti atau kalimat pokok yang mana berisi tentang inti atau pokok dari keseluruhan isi paragraf atau teks. Jadi, kalimat utama ini membahas inti pokok atau inti penting dari keseluruhan apa yang dibahas dalam teks. Nah, kalimat utama itu biasanya terletak di awal kalimat atau akhir kalimat. Nah, untuk mengetahui mana kalimat utama dari teks yang dimaksud, langsung saja kita baca teksnya. Kalimat ke-1. Salah satu proses pembelajaran yang harus dikembangkan oleh guru-guru dalam kurikulum 2006 atau yang juga dikenal sebagai kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP adalah mengembangkan kreativitas siswa secara optimal. Kalimat kedua, pengembangan kreativitas sangat penting terlihat dan bergesernya peran guru. Kalimat ketiga, dahulu guru sering mendominasi kelas, tetapi kini guru harus lebih banyak memberikan kesempatan kepada siswa untuk berperan lebih aktif dan kreatif. Kalimat keempat, membangun pemahaman yang baik kepada siswa akan sulit jika fisik dan psikis mereka dalam keadaan tertekan. Kalimat terakhir, kreativitas siswa dapat tumbuh dan berkembang dengan baik apabila lingkungan keluarga, masyarakat, dan lingkungan sekolah turut menunjang. Nah, setelah kita baca teksnya, kira-kira mana nih yang termasuk kalimat utama? Ayo, kira-kira mana nih? Nah, kalimat utama teks ini adalah kalimat ke-1. Kenapa? Karena kalimat 1 ini adalah kalimat yang berisi tentang inti pokok yang dibahas dalam keseluruhan teks, yang mana kalimat ke-1 ini membahas tentang kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP yang mana untuk mengembangkan kreativitas siswa secara optimal. Nah, jika ada kalimat utama, berarti ada kalimat penjelas. Nah, kalimat penjelasnya itu ada di kalimat kedua sampai ke kalimat kelima. Coba kita baca. Pengembangan kreativitas sangat penting terlihat dan bergesernya peran guru. Nah, kalimat kedua ini merupakan penjelas dari kalimat utama tadi, yaitu kalimat pertama yang mana membahas tentang pengembangan kreativitas siswa. Begitupun dengan kalimat ketiga, 4, dan 5. Berarti yang paling tepat adalah A, yaitu kalimat ke-1, yang mana membahas tentang inti pokok dari teks, yaitu tentang kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP untuk mengembangkan kreativitas siswa secara optimal. Oke, langsung ke nomor 2. Kalimat yang tidak padu. Paragraf tersebut adalah kalimat nomor. Nah, apa sih kalimat tidak padu itu? Nah, kalimat tidak padu adalah kalimat yang tidak sesuai dengan kalimat-kalimat yang lain dalam sebuah teks, yang mana artinya kalimat tidak padu ini adalah kalimat yang tidak berkaitan dengan isi teks. Nah, teksnya sama tadi seperti nomor 1. Kita di antara opsi ini kita akan memilih mana kalimat yang tidak padu. Oke, langsung saja kita baca ke teksnya. Di sini disediakan opsi 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, tadi kita sudah baca kalimat ke-1, tadi kita sudah baca di nomor 1 bahwa kalimat ke-1 ini merupakan kalimat utama dari teks tersebut. Berarti kalimat ini adalah kalimat padu. Jadi kita tidak perlu baca lagi. Langsung ke kalimat kedua
Pengembangan kreativitas sangat penting terlihat dan bergesernya peran guru. Nah, ini kalimat kedua juga termasuk kalimat padu karena menjelaskan atau berkaitan dengan kalimat sebelumnya, yaitu tentang pengembangan kreativitas siswa. Selanjutnya, kalimat ketiga. Dahulu, guru sering mendominasi kelas, tetapi kini guru harus lebih banyak memberikan kesempatan kepada siswa untuk berperan lebih aktif dan kreatif. Nah, ini juga padu atau berkaitan dengan kalimat sebelumnya. Karena kenapa? Karena dengan adanya kurikulum KTSP ini, siswa akan lebih aktif dan kreatif, sedangkan guru akan memberi kesempatan kepada siswa untuk lebih berperan aktif dan kreatif. Dan kalimat selanjutnya atau kalimat keempat, membangun pemahaman yang baik kepada siswa akan sulit jika fisik dan psikis mereka dalam keadaan tertekan. Nah, bisa jadi kalimat keempat ini adalah kalimat tidak padu. Kenapa? Karena di teks ini membahas tentang kurikulum KTSP, yaitu untuk mengembangkan kreativitas siswa. Sedangkan di kalimat keempat ini membahas tentang fisik dan psikis siswa dalam keadaan tertekan, yang mana kalimat ini sama sekali tidak berkaitan dengan teks yang dibahas atau sama sekali tidak berkaitan atau tidak sesuai dengan apa yang dibahas. Karena di teks ini membahas tentang kreativitas siswa, sedangkan di kalimat keempat ini tentang membahas fisik dan psikis. Jadi, kalimat keempat ini merupakan kalimat tidak padu atau kalimat yang tidak berkaitan dengan kalimat-kalimat lainnya. Berarti yang paling tepat yang D. Coba kita baca nomor 5. Kreativitas siswa. Nah, ini pasti padu nih. Karena dari sini saja tentang kreativitas siswa ini sudah sangat berkaitan dengan kalimat-kalimat sebelumnya yang mana tentang membahas kreativitas siswa. Jadi, auto yang paling tepat itu yang D, kalimat keempat, yaitu membangun pemahaman yang baik kepada siswa akan sulit jika fisik dan psikis mereka dalam keadaan tertekan. Oke, lanjut ke nomor 3. Kalimat opini pada bacaan di samping adalah, nah apa sih kalimat opini itu? Kalimat opini adalah kalimat yang berupa pendapat atau pikiran dari seseorang yang mana belum tentu benar adanya dan belum bisa diakui kebenarannya. Biasanya kalimat opini itu diikuti dengan kata sebaiknya, seharusnya, mungkin, atau yang lainnya. Nah, jika ada kalimat opini, berarti ada kalimat fakta, yang mana kalimat fakta ini berkebalikan dengan kalimat opini. Kalimat fakta adalah kalimat yang benar-benar terjadi atau kalimat yang sebenarnya, yang bisa dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Biasanya kalimat fakta ini diikuti dengan data-data faktual untuk memperkuat bahwa kalimat tersebut memang benar adanya. Oke, langsung saja kita baca teksnya. Di sini kita disediakan opsi 1, 2, 5, 6, dan 7. Oke, langsung saja kita ke kalimat 1. Lembaga Antariksa Amerika Serikat, yaitu NASA, telah merilis gambar panorama interaktif Mars yang diambil oleh kendaraan Curiosity rover. Nah, kalimat ke-1 ini merupakan kalimat fakta. Kenapa? Karena ada data mengenai lembaga antariksa AS, yaitu NASA, yang mana lembaga ini telah merilis gambar panorama interaktif Mars dan diperkuat dengan data kendaraan Curiosity rover. Berarti kalimat ke-1 ini merupakan kalimat fakta, bukan opini. Oke, lanjut ke kalimat kedua. Foto 360 derajat itu diambil tanggal 5 Agustus, hampir 4 tahun setelah kendaraan penjelajah itu mendarat di planet merah di dalam kawah Gale yang terkenal. Nah, kalimat kedua ini juga merupakan kalimat fakta karena ada data yang dapat dipertanggungjawabkan, data berupa tanggal 5 Agustus. Berarti ini fakta bahwa memang foto itu diambil
pada tanggal 5 Agustus. Berarti ini fakta. Oke, lanjut ke kalimat ke-5. Ini sudah pasti salah ya, ini sudah pasti salah. Oke, lanjut ke kalimat ke-5. NASA mengatakan. Nah, sebenarnya dari sini saja kita sudah mengetahui bahwa ini termasuk kalimat fakta. Kenapa? Karena ada data bahwa NASA, lembaga antariksa AS, yaitu NASA, mengatakan kendaraan itu memeriksa lapisan-lapisan baru dari planet tersebut. Berarti ini juga termasuk kalimat fakta karena ada data mengenai NASA yang mengatakan bahwa kendaraan itu memeriksa lapisan-lapisan lebih baru dari planet tersebut. Berarti ini juga salah. Kalimat ke-6, salah satu tujuannya akan memeriksa sisa-sisa apa yang ada pada planet yang dulunya. Mungkin ya. Yang dulunya mungkin ada danau air tawar yang telah menyokong kehidupan mikrobial sebelum Mars menjadi kering. Nah, ini kalimat 6 ini merupakan kalimat opini. Kenapa? Karena ada kata mungkin, yang mana benar kalau kalimat opini itu akan memiliki ciri-ciri diikuti dengan kata mungkin, sebaiknya, biasanya. Berarti kalimat 6 ini merupakan kalimat opini yang mana belum tentu benar atau belum bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya karena hanya sebatas pendapat atau pikiran dari seseorang. Diikuti dengan kata mungkin. Kata mungkin itu kan belum tentu benar adanya kan, masih 50-50. Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Berarti ini hanya sebatas opini. Berarti yang paling tepat itu yang D atau kalimat ke-6. Coba kita baca kalimat 7. Kendaraan itu juga menganalisa atmosfer Mars, mengumpulkan informasi yang akan digunakan untuk merencanakan misi berawak ke planet tersebut. Nah, ini sudah pasti fakta. Kenapa? Karena ada data kendaraan itu. Kendaraan itu juga yang mana kendaraan itu menganalisis atmosfer Mars. Kendaraan yang dimaksud ini adalah kendaraan lembaga antariksa AS, yaitu Curiosity rover. Berarti ini juga merupakan kalimat fakta. Berarti yang paling tepat yaitu bagian D atau kalimat ke-6. Lanjut ke nomor 4. Terdapat penulisan unsur serapan yang salah pada kalimat pertanyaan ini meminta kita untuk mencari unsur serapan yang salah. Nah, apa sih unsur serapan itu? Unsur serapan adalah kata yang diserap dari bahasa asing menjadi bahasa Indonesia. Oke, langsung kita baca teksnya. Disediakan ini opsi kalimat 1, 3, 4, 6, dan 7. Coba kalimat ke-1. Lembaga Antariksa AS NASA telah merilis gambar panorama interaktif Mars yang diambil oleh kendaraan Curiosity rover. Ini tidak ada masalah karena unsur serapan panorama itu sudah benar penulisannya. Berarti ini salah. Yang ketiga, salah satu dari pemandangan yang paling spektakuler adalah Bukit Murai yang berpuncak datar. Ini juga tidak ada masalah karena spektakuler juga sudah benar serapannya. Berarti ini salah. Yang kalimat keempat, NASA mengatakan formasi ini relatif tahan terhadap erosi angin sehingga memungkinkan terlihatnya lapisan batu yang merupakan permukaan Mars. Ini juga tidak ada masalah atau tidak ada unsur serapan yang salah karena formasi sudah benar penulisannya. Berarti ini bukan. Kalimat ke-6, salah satu tujuannya akan memeriksa sisa-sisa apa yang ada pada planet yang dulunya. Mungkin ada danau air tawar yang telah menyokong kehidupan mikrobial sebelum Mars menjadi kering. Ini juga tidak ada masalah karena mikrobial itu sudah benar serapannya, berarti bukan yang D, berarti auto yang paling tepat, yaitu kalimat ke-7 atau unsur serapan yang salah itu ada pada kalimat ke-7. Coba kita baca, kendaraan itu juga menganalisa atmosfer Mars, mengumpulkan informasi yang akan digunakan untuk merencanakan misi berawak ke planet tersebut. Nah, apa sih unsur serapan di sini? Apa sih kata atau unsur serapan yang salah pada kalimat ini? Pada kalimat ke-7 ini, yaitu kata
menganalisa. Seharusnya diganti dengan menganalisis. Jadi bukan menganalisa, tapi menganalisis. Diambil dari serapan bahasa Inggris, yaitu analisis. Berarti tepat bahwa unsur serapan yang salah itu ada di kalimat ke-7 atau yang E. Oke, lanjut ke nomor 5. Relasi yang tepat menggambarkan hubungan paragraf 2 dan paragraf 3 adalah, nah, yang kira-kira yang mana nih relasi atau kata penghubung yang tepat untuk menggambarkan hubungan antara paragraf 2 dan paragraf ketiga? Untuk menjawab pertanyaan seperti ini, kita harus membaca kalimat akhir dari paragraf kedua dan kalimat pertama paragraf ketiga. Oke, kalimat akhir paragraf kedua itu ada pada kalimat 6. Salah satu tujuannya akan memeriksa sisa-sisa apa yang ada pada planet yang dulunya mungkin ada danau air tawar yang telah menyokong kehidupan mikrobial sebelum Mars menjadi kering. Kendaraan itu juga. Nah, kendaraan itu juga. Berarti kalimat ini merupakan kalimat lanjutan dari kalimat sebelumnya. Nah, kalimat lanjutan itu dapat dihubungkan dengan kata penghubung apa nih? Walaupun demikian, ini bukan karena walaupun demikian itu merupakan konjungsi pertentangan ya atau saling berkebalikan. Lalu, nah ini bisa jadi lalu. Kenapa? Karena lalu merupakan relasi atau penghubung yang melanjutkan atau menjelaskan dari kalimat sebelumnya, yang mana kalimat sebelumnya itu menjelaskan tentang kendaraan itu memeriksa sisa-sisa apa yang ada pada planet yang dulunya mungkin ada danau air tawar. Selain itu juga, kendaraan itu juga menganalisis atmosfer Mars. Berarti ini tepat. Kata penghubung lalu ini tepat untuk diletakkan antara kalimat ke-6 dan ke-7. Karena kalimat 6 dan 7 ini saling keterkaitan. Dan kalimat ke-7 ini merupakan lanjutan dari kalimat ke-6. Berarti yang paling tepat itu yang B. Lalu. Oleh karena itu salah, bukan? Sungguh pun demikian, ini juga tidak berkaitan. Sedangkan juga ini sangat-sangat tidak berkaitan karena sedangkan itu termasuk konjungsi pertentangan ya atau berkebalikan. Berarti benar yang paling tepat itu yang B. Lalu. Kalimat ke-6. Kata yang paling sesuai menggantikan kata menyokong pada kalimat ke-6 adalah kalimat ke-6, menyokong. Nah, menurut KBBI, menyokong itu sama artinya menunjang, membahu, apalagi ya? Menopang. Nah, karena di opsi ini ada kata menunjang, berarti auto yang paling tepat itu yang A, atau menunjang, yang mana menyokong itu sama artinya atau bersinonim dengan kata menunjang. Oke. Ke soal nomor 7, makna kata responden pada kalimat ketiga paragraf di atas adalah responden, mana responden? Ini. Ironisnya, hal serupa pula pada kelompok masyarakat terdidik yang menjadi responden penelitian ini, yaitu para guru. Nah, apa sih responden itu? Menurut KBBI, responden adalah penjawab pertanyaan atau penjawab dari pertanyaan yang diajukan untuk sebuah penelitian, atau dengan singkatnya yaitu penjawab pertanyaan dalam penelitian. Berarti yang paling tepat itu yang A, yang mana artinya responden itu adalah penjawab pertanyaan dalam penelitian. Lanjut ke nomor 8, makna kata dwibahasa pada kalimat pertama paragraf di atas. Dwibahasa, apa sih dwibahasa itu? Menurut KBBI, dwibahasa itu adalah dua bahasa, atau dengan kata lain mampu menguasai dua bahasa. Contohnya, dapat menguasai bahasa Indonesia juga bahasa Inggris.
Nah, kira-kira ada nggak sih dua bahasa di sini? A, B, C. Nah, yang D, yang paling tepat yaitu menguasai dwi bahasa. Nah, memang di soal-soal pengetahuan dan pemahaman umum, kalian akan menjumpai beberapa soal tentang makna kata atau sinonim kata atau arti kata, yang mana kalian harus banyak membaca karena kalian akan dihadapkan soal-soal seperti yang dibahas ini tentang makna kata dwi bahasa, responden, menyokong, dan sebagainya. Jadi, kalian harus perbanyak membaca. Sebenarnya, soal-soal seperti ini terbilang mudah, asalkan kalian banyak membaca dan kalian dapat mengetahui apa makna atau sinonim dari kata yang diminta atau kata yang diminta soal seperti dwi bahasa. Nah, jadi mungkin cuman sampai sini aja pembahasan kita mengenai pengetahuan dan pemahaman umum. Semoga bisa bermanfaat dan semoga kalian bisa lulus di PTN impian kalian masing-masing. Good luck!